prepared. DC Comics secara resmi mengenalkan Justice Society of America atau JSA ke ranah live action melalui film Black Adam. JSA ini bukan versi light dari Justice League, bukan, melainkan organisasi yang muncul jauh sebelum Justice League dikenal. JSA mulai diperkenalkan oleh DC Comics pada tahun 1940 dan mempunyai kronologis waktu atau timeline pada Perang Dunia Kedua. Mungkin waktu Bruce Wayne masih berbentuk cairan, planet Kryptonnya Superman masih aman kayak Indonesia sekarang, dan Wonder Woman mungkin masih asik main lomba 17-an di kampung halamannya. Belum kenal make up, belum kenal fashion kayak sekarang. Nah, Marvel sendiri juga punya kelompok superhero yang terbentuk definitely sebelum Avengers, sebelum Captain America yang juga kita tahu terlibat Perang Dunia Kedua, bahkan sebelum JSA ini ada. Tapi ini secara timeline ya, bukan tahun penciptaan komiknya. Nah, kelompok ini memanggil dirinya dengan sebutan Freedom's Five. Kelompok ini sendiri mengambil latar waktu pada masa Perang Dunia Pertama, which is antara tahun 1914 sampai dengan 1921, masa-masa di mana Dr. Fate masih sibuk sama situs arkeolog kunonya. Iron Man gak usah tanya lah, apalagi si Spider-Man, buyutnya aja mungkin belum lahir. Namun walaupun secara timeline kelompok ini lebih duluan eksis, tapi secara tahun kemunculan di komik, mereka justru lebih muda ketimbang JSA, tepatnya tahun 1976. Untuk anggotanya sendiri, berdasarkan komik, JSA terdiri dari 8 orang. Dr. Fate, Howard Man, The Spectre, The Sandman, The Atom, Flash, Green Lantern, dan Hawkman. Beda sama film. Oke lah, biar fair, kita ambil yang versi film aja. Karena Freedom Five sendiri cuma punya 5 orang anggota. JSA versi film terdiri dari Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher, dan Cyclone. Pimpinannya Hawkman, yang punya kemampuan utama bisa terbang, punya kekuatan yang cukup kuat, punya indera yang sangat kuat, terus hidup abadi karena bisa terus-terusan bereinkarnasi. Terus kalau harus berhadap-hadapan dengan sihir, Dr. Fate yang akan maju. Kalau mau nyerang menggunakan energi alami dari alam, bisa nyuruh Cyclone yang bisa mengontrol cuaca. Terakhir, untuk mengganggu musuh, JSA juga punya Atom Smasher yang bisa ngacak-ngacak semuanya karena bisa memanipulasi massa dari suatu objek, termasuk dirinya sendiri cuy. Makanya dia bisa membesar, dan seharusnya dia bisa mengecil juga. Untuk ngimbangin Hawkman, Freedom Five punya Phantom Eagle. Tapi yaitu, dia ini cuma manusia biasa yang kebetulan punya skill luar biasa dalam mengemudikan pesawat terbang. Intinya, soal terbang-terbangan, Freedom Five punya si Phantom Eagle inilah. Freedom Five juga punya Crimson Cavalier, seorang ketua kelompok geng dari Prancis. Dan ya, palingan mentok-mentok nih orang kayak Thomas Shelby kan? Karena secara kekuatan, dia kagak punya kekuatan super cuy. Dia cuma punya nyali super doang. Terus mereka juga punya Union Jack. Kekuatannya itu kayak Captain America, dan dia sedikit lebih pintar dari Captain America. Kenapa? Karena pakai baju yang anti peluru cuy. Next, mereka punya Sir Steel, seorang pejuang dari Inggris. Gak ada kekuatan super juga, tapi punya kemampuan luar biasa dalam menggunakan pedang. Sialnya, dia mati pada tahun 1919 karena pandemi flu. Belum kena booster kayaknya nih orang. Terakhir, anggota Freedom Five yang punya kekuatan hampir sama dengan anggota lainnya adalah Silver Squire namanya. Dia juga kagak punya kekuatan spesial. Just a very skillful soldier. Gue nggak mempersoalkan mengenai Freedom Five yang cuman punya kekuatan biasa aja. Kekuatan boleh biasa aja, tapi squad lu harus tetap komplit. Ini rata-rata kekuatannya itu hampir sama. Orientasi mereka itu hanya ke otot. Kenapa nggak direkrut orang-orang dengan otak super gitu loh? Kan bisa dipakai untuk ngerakit senjata, desain pakaian tempur, ya apalah itu. Rapat sama DPR mungkin. JSA emang jauh lebih komplit. Ya wajar juga sih, karena mereka ngandelin kekuatan super. Cuman masalahnya, mereka nggak punya anggota yang bisa bergerak cepat. Dan anggota mereka itu orang Amerika semua bro. That's why nama mereka kan Justice Society of America. Jadi kalau ada masalah di Inggris nih misalnya, mereka nggak punya anggota asli dari sana yang tahu seluk-beluk wilayah tersebut. Kalau Freedom Five kan ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Ya walaupun nggak sesempurna itu juga, tapi minimal lebih beragam lah asal mereka. Anggota Freedom Five karena mereka manusia biasa, ya pasti udah modar semuanya lah. Nah, JSA beda nih. Kekuatan dari Dr. Fate sama Hawkman kan bisa terus-terusan berinkarnasi. Kalau yang sekarang mati, kekuatan tersebut pasti mencari inang baru. Dan berdasarkan plot dari film Black Adam, mereka masih ada sampai timeline sekarang. Timelinenya Justice League sama Suicide Squad. Ya oke, secara kekuatan, nggak bisa dibandingin lah. Ibarat durian ketemu mentimun. Tapi kalau disuruh milih, gue justru lebih milih Freedom Five. Simply because lebih manusiawi cuy. Dan lu kalau kepengen jadi kayak mereka, lu bisa gitu loh. Lebih logis untuk dijadiin contoh. Terus gue suka bagaimana mereka dengan keterbatasan kemampuan mereka, tapi masih berani untuk melawan mereka-mereka yang jahat. Kalau punya kekuatan kayak anggota JSA, ya wajar aja berani kan?
Anyway, tulis pendapat kalian mengenai kelompok pasukan hero kuno ini di kolom komentar. Layak nggak sih mereka dapat panggung sendiri di tengah gempuran pahlawan-pahlawan super modern sekarang yang super canggih? Tapi gua rasa bisa lah. Joko Kendil aja berani muncul. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di pekan depan.